kabar solih-solihah? Semoga kalian sehat selalu ya. Dan semoga kalian senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Amin. Iya, kita sudah masuk di subtema terakhir di tema 1, yaitu apa? Di subtema 4 ini kita akan belajar tentang hidup rukun di masyarakat. Tapi sebelum kita masuk ke pelajaran, kita berdoa dulu ya. Yuk kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita diberi kemudahan dalam menerima ilmu hari ini. Amin. Ya, di subtema 4 ini kita akan belajar materi apa aja? Ya, ada bahasa Indonesia, PPKN, matematika, SBDP, dan PJOK. Untuk bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang kalimat penolakan ajakan. Untuk PPKN, kita akan belajar pengamalan Pancasila di masyarakat. Untuk yang ketiga, matematika, kita akan belajar tentang operasi bilangan campuran. Dan SBDP, kita akan belajar tentang karya dari bahan alam. Dan PJOK-nya, kita akan belajar tentang gerak dasar melompat. Ya, kita masuk di materi pertama, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kita akan belajar tentang kalimat penolakan ajakan. Kemarin di subtema sebelumnya kita sudah belajar apa? Kalimat ajakan. Nah, terus kalimat ajakan itu apa bisa sih menggunakan kalimat penolakan? Iya, ketika kita ada yang mengajak, kita bisa menolaknya. Apa itu kalimat penolakan ajakan? Kalimat penolakan ajakan adalah kalimat yang bertujuan untuk menolak ajakan seseorang. Ya, itu disampaikan dengan bahasa yang sopan juga ya. Lalu tujuannya apa sih menggunakan bahasa yang sopan? Agar tidak menyinggung perasaan orang yang mengajak kita. Terus ciri-cirinya apa dari kalimat penolakan itu? Ya, ciri-ciri kalimat penolakan yaitu ditandai dengan kata tidak, maaf, atau lain kali ya. Nah, terus untuk ciri yang kedua ada kalimatnya bertujuan untuk menolak ajakan seseorang. Terus kalimat ajakan itu pengucapannya harus menggunakan bahasa yang sopan. Terus Usdani mau kasih contoh kalimat penolakan ajakan yang baik dan yang tidak baik. Ya, kita lihat di contoh kalimat samping sini ya. Ada contoh kalimat ajakan. Ayo kita ikut kerja bakti membersihkan lingkungan. Jawabannya, tidak mau aku malas, bekerja bakti itu melelahkan. Nah, ini contoh kalimat penolakan ajakan yang tidak baik. Karena apa? Dia mengucapkannya tidak sopan. Dia tidak mau aku malas. Nah, itu sudah menunjukkan kita nih kurang sopan, mengutarakannya kurang sopan. Terus gimana cara menolak yang baik? Ya, ketika ada teman yang mengajak untuk bersih-bersih, kita bisa jawabnya gini. Maaf, lain kali ya, karena saya ada acara mau ke rumah nenek. Nah, itu kita menggunakan kalimat penolakan ajakan yang baik dan sopan. Ya, itu tadi contoh dari kalimat penolakan ajakan. Kita harus menggunakan bahasa yang sopan, yaitu jangan lupa kita menggunakan kata maaf. Ya, untuk yang selanjutnya kita akan masuk di materi PPKN. Di PPKN ini kita akan belajar tentang pengamalan Pancasila di masyarakat. Ya, Pancasila ada berapa? Ada 5. Untuk pengamalan sila yang pertama di masyarakat yaitu contohnya menghargai atau menghormati tetangga yang sedang beribadah. Yang kedua, menjaga kerukunan antar tetangga walaupun berbeda agama. Yang ketiga, ikut menjaga keamanan rumah ibadah yang sedang merayakan hari besar. Ya, seperti contoh, kita ini sebagai orang Islam. Kita punya tetangga yang bukan orang Islam, Kristen, Katolik, Konghucu atau apa. Nah, itu kita tidak boleh, istilahnya kita ini tidak menghargai. Kita harus menghargai walaupun dia beda agama dengan kita,
kita Islam, dia bukan Islam, kita harus menghargai. Semisal dia lagi beribadah, ya kita harus menghormati dia, karena kepercayaan seseorang itu berbeda-beda. Kalau kita sebagai orang Islam, kita beribadahnya apa? Sholat. Berarti kita harus menghargai nih sesama antar muslim. Ketika ada teman sedang sholat atau keluarga sedang sholat, kita harus menghargai, kita tidak boleh mengganggunya. Nah, seperti juga contoh lainnya, ketika kita punya teman yang beda agama dengan kita, semisal dia setiap hari Minggu dia ke gereja. Nah, kita harus menghormati dia, biarkan dia beribadah sesuai kepercayaannya mereka. Ya, untuk pengamalan Pancasila yang kedua di masyarakat, yaitu yang pertama, menyapa tetangga ketika bertemu. Ya, ketika kita bertemu dengan tetangga, biasanya kalian negor ya, semisal Bude, Pak De, atau Assalamualaikum. Nah itu, jadi kita emang harus ramah ketika kita ketemu dengan tetangga. Kita nggak boleh kok ketemu tetangga diem aja, ya itu kurang sopan namanya. Jadi kalau misalnya ketemu tetangga, kita harus menyapanya. Yang kedua, memberikan bantuan kepada tetangga yang sedang membutuhkan. Jadi ketika ada tetangga yang kesulitan, kita wajib membantunya. Kita bantu semampu kita. Semisal kita tidak bisa membantunya dengan uang, kita bisa membantu tetangga kita dengan tenaga. Ya, untuk yang ketiga, menjenguk tetangga yang sedang sakit. Sering ya kalian kalau misal ada tetangga yang sakit, terus ada rombongan bapak-bapak, ibu-ibu atau pemuda-pemudi itu pada jenguk. Nah, kalian itu bisa ikut mama kalian, ikut ayah kalian untuk menjenguk boleh. Karena ketika ada orang yang sedang sakit, kita dianjurkan untuk menjenguknya. Tapi kalau keadaan seperti ini karena sedang pandemi corona, jadi untuk menjenguknya kita bisa tunda dulu, kita kirim doa buat beliau yang sedang sakit dari rumah, itu boleh. Ya, untuk yang keempat, mengembangkan sikap tenggang rasa. Ya, yang selanjutnya, pengamalan Pancasila ketiga Pancasila di masyarakat, yaitu mencintai produk-produk dalam negeri. Ya, sebisa mungkin kita membeli produk dalam negeri. Kita harus bangga ya dengan produk Indonesia. Walaupun banyak barang-barang diekspor, diimpor dari luar negeri. Nah, kita pun juga harus bangga nih. Kita semisal contoh apa sih mencintai produk dalam negeri? Contoh halnya ketika kita sedang memakai batik. Nah, kita memakai batik itu sama halnya kita bangga dengan produk dalam negeri. Karena di Indonesia ini salah satu contohnya produknya yang emang sudah mendunia yaitu batik. Kalian banyak kok contoh batik itu, batik dari mana aja ada, dari daerah mana aja ada. Ya, untuk yang selanjutnya, melakukan ronda malam untuk menjaga keamanan. Biasanya yang ikut ronda malam siapa? Ya, biasanya ayah yang ikut ronda malam sampai malam. Itu tujuannya apa? Adanya ronda malam untuk menjaga keamanan lingkungan masyarakat, biar tidak ada maling, tidak ada penjahat. Semisal ada apa-apa bisa langsung ketahuan sama masyarakat. Dan yang ketiga, ikut gotong royong di lingkungan masyarakat. Biasanya setiap hari Minggu ya, itu seringnya diadain gotong royong lingkungan bersih-bersih. Nah, itu kalian bisa ikut membantu. Semisal kalian bisanya menyapu, ya kalian sapu aja halaman yang ada daun-daun keringnya, kalian ambilin. Nah, itu kalian boleh ikut gotong royong. Yang selanjutnya, pengamalan sila keempat Pancasila di masyarakat, yaitu mengutamakan penyelesaian masalah dengan cara musyawarah. Ya, musyawarah, kita tidak boleh mengambil keputusan secara pribadi. Apa-apa harus dimusyawarahkan. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, mengikuti pemilihan umum. Pemilihan umum ini biasanya ada pemilihan lurah, pemilihan bupati, pemilihan wali kota, atau pemilihan presiden. Nah, ini yang sudah bisa ikut, yang sudah mempunyai KTP. Besok kalian kalau sudah besar, kalian pasti akan ikut andil dalam pemilihan umum atau pemilu. Dan yang keempat yaitu tidak memaksakan kehendak orang lain. Kita harus menghargai pendapat orang lain. Ya, untuk contoh sila kelima Pancasila di masyarakat, yaitu yang pertama,
suka bekerja sama dan bergotong royong. Yang kedua, peduli terhadap permasalahan orang lain. Yang ketiga, menghargai hasil karya orang lain. Dan yang keempat, hidup hemat dan tidak boros. Kita harus hidup hemat, ya, karena ada pepatah, hemat pangkal kaya. Ya, yang selanjutnya kita akan belajar matematika. Ya, untuk di subtema 4 ini kita akan belajar tentang operasi bilangan campuran. Apa itu operasi bilangan campuran? Operasi bilangan campuran itu tidak hanya satu jenis aja. Kalau di subtema kemarin kita hanya belajar tentang pengurangan saja, penjumlahan saja. Di operasi bilangan campuran ini kita akan belajar di penjumlahan dan pengurangan dalam satu soal. Jadi bentuknya soal cerita, tapi nanti ada dua pengerjaannya, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Ya, ciri-cirinya gimana atau cara melakukannya gimana? Caranya yang pertama, kalian kerjakan operasi bilangannya itu urut dari bagian kiri. Ya, kiri itu apa? Satuan. Kita kurangi dulu. Misal contoh pengurangan, ya dikurangi dulu. Satuan sama satuan, puluhan dan puluhan, ratusan dan ratusan. Yang kedua, operasi dalam tanda kurung itu biasanya harus dikerjakan duluan. Ya, sekarang kalian bisa lihat contoh di samping. Ada contoh soal cerita. Sudah dibacakan ya. Ibu membeli kue bolu 100 biji dan kue lapis 130 biji. Ya, diingat-ingat. Kemudian ibu membagi kue tersebut sebanyak 158 kue. Berapa sisa kue ibu sekarang? Nah, di situ tadi ada contoh pengerjaannya, yaitu dua cara, penjumlahan dan pengurangan. Mana aja yang dijumlah? Dilihat, ibu membeli kue 100, terus kue lapis 130, berarti dijumlah 100 ditambah 130. Kita hitung, 0 ditambah 0 jawabannya 0. Terus 0 tambah 3 jawabannya 3. 1 ditambah 1 jawabannya 2. Berarti total kuenya ada berapa? 230. Kemudian dibagi-bagi, berarti dikurangi. Ya, 230 dikurangi 158 yaitu berapa? Yuk kita hitung. 0 dikurangi 8 bisa enggak? Ya, tidak bisa. Karena tidak bisa, berarti kita pinjam depannya. Jadi 10. 10 dikurangi 8 berapa? Ya, 2. 2 tulis. Ya, tadi 3-nya sudah dipinjam, berarti masih ada 2. 2 dikurangi 5 bisa enggak? Enggak bisa, berarti pinjam depannya. Jadi berapa? 12. Ya sudah, 12 dikurangi 5 berapa? 7. Ya, karena tadi ratusannya sudah dipinjam 1. 2 dikurangi 1 berapa? 1. 1 kurangi 1, 0. 0 tidak usah ditulis. Berarti jawabannya 230 dikurangi 158, jawabannya 72. Ya, tadi bisa dikatakan bilangan campuran karena tadi ada soalnya 100 ditambah 130 kemudian dikurangi 158. Itu yang dimaksud dengan operasi bilangan campuran. Ya, untuk materi selanjutnya yaitu materi SBDP. Di SBDP ini kita akan belajar cara membuat karya dari bahan alam. Karya dari bahan alam itu disebut apa? Siapa yang masih ingat? Ya, di kelas 1 kemarin kita sudah pernah membuat karya dari bahan alam. Kita sebut dengan mozaik atau kolase. Apa itu mozaik? Apa itu kolase? Mozaik atau kolase adalah karya 2 dimensi yang dikerjakan dengan cara menempel. Jadi ketika kita akan membuat karya dari bahan alam dan itu dengan cara menempel disebut dengan kolase atau mozaik. Bahan-bahannya apa aja sih yang dapat digunakan untuk membuat karya
kolase atau mozaik, kita bisa menggunakan daun-daun kering, ranting, biji-bijian, pasir atau karang. Kalian kemarin di kelas 1 pernah nyobanya dari biji-bijian. Nah, untuk yang selanjutnya bisa banyak lagi, bisa dari ranting pohon juga bisa, daun-daun kering pun juga bisa. Terus caranya gimana membuat karya kolase atau mozaik dari bahan alam? Sangat mudah sekali. Sebelum kita menempel, kita harus membuat apa? Ya, kita harus membuat sketsa terlebih dahulu di kertas. Kita buat dulu yang pertama sketsa. Yang kedua yaitu oleskan lem pada sketsa yang sudah kita buat. Karena kolase atau mozaik ini caranya menempel, jadi kita harus mengoleskan lem. Kita bisa menggunakan berbagai macam lem ya, bisa lem kertas. Ya, untuk contohnya kalian bisa lihat contoh video yang sudah Ustazah buat. Ustazah sudah membuat contoh karya 2 dimensi kolase atau mozaik dari bahan alam. Ustazah menggunakannya daun-daun kering. Ya, kalian bisa simak video di samping. Dan tugas kalian yaitu kalian membuat kolase dari bahan alam. Kalian bisa menggunakan biji-bijian boleh, bisa menggunakan daun kering juga boleh, ranting boleh, terserah kalian, tapi harus menggunakan bahan alam. Yuk kita simak video di samping. Bahan membuat karya dari bahan alam, kalian bisa lihat kita siapkan dulu bahan-bahannya. Ada lem kastel, pensil, penghapus, gunting, daun-daun kering, dan untuk lem kalian bebas ya, bisa pakai lem apa aja, bisa kastel, bisa lem kertas atau lem fox ya. Jadi kalian menyesuaikan, bebas, nggak harus lem kastel ya anak-anak. Untuk langkah pertama kalian bisa lihat ya, ada kertas dan ada pensil dan penghapus. Kalian membuat sketsa terlebih dahulu. Kalian mau membuat apa, kalian gambar dulu di kertas putih ini. Semisal kalian membuat ikan, kalian gambar dulu ikannya. Kalian mau membuat rumah, kalian gambar dulu rumahnya ya. Ya, untuk yang pertama, kalian kalau sudah membuat sketsa seperti ini, kalian siapkan kertasnya. Kita bisa lem ini ya, daun keringnya. Kalian lem. Kalau sudah selesai yang mengelem, kalian tempelin di sketsa yang sudah kalian buat. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita lem lagi yang under ya. Mari potong. Seperti ini. Kalau sudah, kita ambil daun lagi untuk membuat siripnya. Siripnya kalian bisa pakai daun yang berwarna hijau boleh, atau daun kecil yang ada di rumah juga boleh. Kalau sudah selesai menempel untuk siripnya, kita tempel untuk bagian kepalanya ya. Kita lem. Kalau sudah, kita tempelkan di sini. Ya, sebelum kita lem, kalian bisa menggunting dulu sesuai dengan sketsa yang kalian gambar. Jadi biar daunnya tidak besaran. Udah seperti ini. Kalau sudah, kita buat matanya. Untuk matanya kalian bisa menggunakan daun yang sudah kalian gunting seperti ini ya. Kalian gunting buat bentuk lingkaran. Kalau sudah, kalian lem, lalu kalian tempel di bagian sini. Nah, dah. Ini hasil karya dari sketsa ikan. Nah, untuk tambahannya kalian bisa dikasih pinggir-pinggirannya seperti nanti ada rumput lautnya atau apa. Materi yang terakhir yaitu kita masuk di materi PJOK. PJOK kita akan belajar tentang gerak dasar melompat. Ya, melompat ini termasuk gerak lokomotor. Kenapa termasuk gerak lokomotor? Karena melompat yaitu gerakan yang berpindah tempat.
tepat. Jadi melompat ini masih termasuk rangkaian dari gerak lokomotor. Terus gimana sih Us contohnya atau caranya melompat? Melompat sebenarnya gampang ya, kalian bisa lompat. Gerakan melompat itu kita bisa mengikuti gerakan apa? Hewan apa? Ya, hewan kelinci. Kelinci itu melompat. Nah, kita bisa tuh melompat seperti mengikuti gerakan kelinci. Terus apa tujuan dari melompat? Tujuan dari melompat yaitu melatih otot-otot kaki. Terus cara melakukannya gimana? Gerak dasar melompatnya gimana? Ya, yang pertama, sikap awal berdiri tegak dengan kedua tangan di samping badan. Yang kedua, lutut ditekuk, kedua tangan ke belakang, badan agak condong ke depan. Yang ketiga, saat melakukan tolakan, kedua kaki ke depan, kedua tangan diayunkan dari belakang ke depan. Yang keempat, caranya mendarat dengan lutut agak ditekuk, kedua tangan di depan. Ya, itu tadi gerak dasar melompat. Jadi tadi kita sudah belajar ya materi di subtema 4 ini apa aja. Di bahasa Indonesia kita belajar kalimat penolakan ajakan. Di PPKN kita sudah belajar pengamalan Pancasila di masyarakat. Matematika kita sudah belajar tentang operasi bilangan campuran. Di SBDP kita tadi belajar tentang membuat karya dari bahan alam. Dan yang kelima, kita belajar tentang gerak dasar melompat. Ya, itu tadi materi yang kita pelajari di subtema 4 ini. Semoga kalian bisa tetap belajar di rumah meskipun tidak belajar di sekolahan. Kalian harus tetap semangat, kalian jaga kesehatan. Semoga kita bisa segera belajar bersama lagi ya. Ya, sekian untuk subtema 4 hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa ya tugas SBDP-nya tadi. Ustani tunggu hasil karya kalian semuanya. Ya, cukup sekian dari Ustani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.